Pasca bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding. Sore hari setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tadi saya mendengar di berita radio PPC London di Bandung. Oleh karena itu, Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Hatta, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi, kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan dibuat oleh PPKI. Kenapa mesti begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang, sementara kita tidak ingin ada campur tangan dari pihak Jepang di kemerdekaan Indonesia ini. Maka dari itu, kita sepakat harus menolak berbagai hadiah dari Jepang dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sendiri. Syahrir itu benar, kemerdekaan adalah hak persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang. Segera mungkin. Bagaimana, setuju? Setuju. Ya, setuju. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintah golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, dan Wigana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa maksud saudara-saudara datang kemari? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami membawa kabar penting. Kalau begitu silakan masuk. Kabar penting apa yang dimaksud? Begini, Bung. Kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari berita PPC London di Bandung. Kemudian, golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan dengan sesuka hati. Kita harus serahkan ini ke dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan ini kepada PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyat sendiri, bukan bangsa lain. Bukan begitu. Kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI, karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang dalam kemerdekaan masa ini? Kita pasti bisa, Bung. Kita pasti bisa. Badan kita yang sekecil ini takkan mungkin mengutuk mereka menghormati Jepang. Mana bukti kekuatan yang telah diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian kepada kaum wanita dan para anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan, bagaimana bisa berdiri tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Baiklah, tetapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah Bung, terima kasih waktunya. Kami tunggu keputusan Anda. Baik. Baik.
Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, ketika golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno, mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kurang mengenakan. Kemudian Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan persoalan tersebut. Bagaimana ini para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus membicarakan ini secara matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju, yang terpenting ini adalah kita menghadapi sekutu yang ingin berkuasa di negeri ini, dan masalah kemerdekaan kita bahas di sidang PPKI. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkan ini secara matang agar tidak berantakan ke depannya. Ya Bung, berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasihkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara dalam sepagi ini? Kami bermaksud membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang, dan sebagai keamanan Bu Fatmawati juga ikut. Baiklah, kami akan ikut. Kami akan bersiap-siap dulu. Baiklah. Mari ikut saya, Bung. Kemana? Ke tempat pengasingan. Pengasingan mana? Tenang, Bung Karno sudah di sana. Selama di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta terus didesak oleh para golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, banyak yang setuju jika proklamasi dilakukan di Jakarta. Oleh karena itu, Ahmad Soebardjo maju sebagai tokoh yang meyakinkan golongan muda mengizinkan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Bahkan, Ahmad Soebardjo memberi jaminan bahwa proklamasi akan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah permintaan Ahmad Soebardjo disetujui, Soekarno dan Hatta pun dibawa kembali ke Jakarta. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakan padaku di mana keberadaan mereka, dan aku akan menjamin keselamatan mereka. Dan aku akan menjamin proklamasi diumumkan pada tanggal 17 Agustus selambat-lambatnya jam 12 siang. Baiklah, saya akan menunjukkannya di Rengas Dengklok. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Lalu kapan kita akan melakukannya? Pasukan di Jakarta sudah siap. Kita akan melakukannya besok pagi. Baiklah. Akhirnya, setelah melewati proses yang panjang dan sulit, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Itu kita keluar sama Nah, ya. Mandiri, mandiri. Yang dikatakan Bung Sahid itu benar. Kemerdekaan adalah hak dan perlu diatasi. dan Bung. Kepada yang sebesar ini akan mungkin mengatur mereka dengan Jepang. Mana bukti ini kepada kita yang tak Iya. Saya sangat berbola. Gimana keberadaan?
akan menjamin proklamasi Kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Who are you? 24 hours later.